Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa minggu yang lalu, video Muhammad Kece dan Yahya Waloni menjadi viral di media sosial. Mereka ditangkap dengan dugaan adanya penistaan agama. Masing-masing dari mereka mencoba berdiri di posisi agama mereka yang baru, kemudian mereka menjelek-jelekkan agama yang lama. Saya tidak akan membahas kasus penistaan agama dari kedua orang tersebut, tetapi saya suka merenungkan fenomena ini dalam kacamata iman kekristenan, lebih khusus dari sudut pandang saya sebagai imam Katolik. Menanggapi fenomena penistaan agama ini, marilah kita merenungkan bagaimana sikap Yesus ketika ada orang yang menghujat atau menghina dirinya. Sejak dari Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami pengkhianatan oleh Yudas. Di rumah Pilatus sepanjang perjalanan salibnya, bahkan sampai di atas salib sekalipun, Yesus mengalami penghinaan yang paling keji terhadap dirinya dari banyak orang. Kita bisa melihat bahwa pengkhianatan, hujatan, kebencian, penghinaan, baik dalam bentuk kata-kata maupun fisik, semuanya Yesus alami sepanjang jalan salibnya. Selain itu, kita tahu bersama bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat mengambil peran sebagai kelompok oposisi yang sangat agresif melawan Yesus. Puncak sikap oposisi mereka ialah menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Tetapi satu hal yang bisa kita lihat dari perjalanan salibnya ialah Yesus sama sekali tidak pernah membalas hujatan, penghinaan, dan kebencian mereka terhadap dirinya. Bahkan di puncak peristiwa hukuman mati tersebut, Yesus membuat sebuah klimaks yang tidak terduga, yaitu Dia memberikan pengampunan bagi mereka semua yang telah menghujat, yang telah membenci dan menghina dirinya, termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan semua rakyat Yahudi yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada dirinya. Tak hanya itu, Yesus tahu bahwa apa yang mereka lakukan ialah dosa berat. Makanya Yesus berdoa kepada Bapanya untuk mengampuni mereka. Ini merupakan tindakan yang lebih dalam dari sekedar memberikan pengampunan personal kepada orang-orang yang telah berbuat kejahatan kepada kita. Bagi saya, dalam permenungan saya, inilah paradoks cinta yang diwariskan Yesus kepada kita semua. Yang saya maksudkan dengan paradoks cinta di sini ialah kita tidak membalas hujatan, penghinaan, kebencian dengan cara yang sama, tetapi membalasnya dengan kasih dan pengampunan. Pada umumnya, secara manusiawi, ketika kita disakiti atau dihujat, kita akan membalas perbuatan tersebut dengan cara yang sama. Tetapi Yesus memperlihatkan suatu kebenaran cinta, yaitu kita tidak perlu membalas hujatan tersebut, penghinaan tersebut dengan cara yang sama, namun membalasnya dengan kasih dan pengampunan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sampai di sini saya suka merenungkan beberapa remah permenungan berhubungan dengan kebencian, hujatan, penghinaan, penistaan yang selama ini dialami oleh kekristenan di Indonesia.
Pertanyaan yang hendak kita renungkan bersama ialah bagaimana cara yang tepat untuk membalas semuanya itu. Pertama, di dalam hukum kasih-Nya, Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Di dalam teks ini Yesus hendak menegaskan bahwa jika kita mencintai Allah, maka pada saat yang sama kita juga harus mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu berarti kita tidak punya alasan, kita tidak ada alasan untuk membenci sesama padahal kita sedang mencintai Allah. Ataukah kita tidak ada alasan untuk menghujat, untuk membenci orang lain demi mencintai Allah. Di dalam teks lain, Yesus juga menegaskan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Injil Matius pasal 5 ayat 44. Dalam arti tertentu, kita memang diminta untuk mencintai Tuhan, diminta untuk mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu, tetapi tidak sambil membenci orang lain, tidak sambil menghujat balik orang lain. Dan jika kita menyelami paradoks cinta yang Yesus tampilkan di atas salibnya, maka kita akan mengerti bahwa salah satu buah nyata dari cinta Yesus ialah pengampunan. Kedua, menurut hemat saya, hendaklah kita melihat hinaan, hujatan orang lain sebagai sebuah realitas yang pasti kita alami dan jadikanlah itu sebagai motivasi untuk lebih beriman kepada Yesus. Karena penderitaan adalah suatu realitas yang pasti akan kita alami sebagai pengikut Kristus. Sebab kita perlu mencecap sedikit penderitaan Yesus. Yesus sendiri telah memperlihatkan bahwa Ia seorang diri mampu menanggung semua hinaan dan hujatan, juga kebencian sepanjang hidupnya, khususnya sepanjang perjalanan salibnya. Apakah kita yang adalah pengikutnya harus menolak atau bahkan membalas semua hujatan dan kebencian yang kita terima selama ini? Menurut hemat saya, kita tidak harus membalas, tetapi menerima semua hujatan dan kebencian tersebut dengan matang dan bijaksana. Sebab sikap menghina balik, menghujat balik musuh kita, atau menghujat agama lain, itu sama saja dengan memperlihatkan kualitas iman kita yang sangat dangkal sebagai seorang pemeluk agama. Ketiga, sekejam dan sekeras apapun hinaan dan hujatan orang lain terhadap Tuhan, terhadap agama kita, ataupun terhadap kitab suci kita, sama sekali tidak mengubah kebenaran, tidak mengubah keilahian, kemuliaan, dan keagungan dari Tuhan kita, dari agama kita, dan dari kitab suci kita. Justru semua hujatan itu adalah tantangan bagi kita umat Kristen untuk semakin memiliki iman yang militan terhadap ajaran agama kita sendiri. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berperang melawan sesama manusia, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk membangun jembatan kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati kita semua.